Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, di sini kali ini saya akan membahas tentang gimana sih langkah awal memulai bisnis online. Jadi buat para bapak ibu semua atau teman-teman semua yang kemarin sudah dipresentasi bisnisnya dan mungkin bingung gimana sih cara menjalankan bisnisnya. Nah, kali ini saya akan berbagi ilmu. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi bapak ibu semuanya. Pertama, pada saat Anda mulai bisnis online, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui atau Anda perhatikan. Di antaranya yang pertama, tentukan dahulu produk apa saja yang pas dan sesuai dengan apa yang ingin Anda pasarkan. Nah, banyak sekali produk yang kemarin Bapak Ibu sudah terima atau mungkin dipresentasikan. Ada produk kesehatan, ada produk peninggi badan, ada produk penggemuk badan, ada untuk masalah jerawat dan lain-lain sebagainya. Jadi tentukan dulu nih produk apa yang ingin dipasarkan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya tentukan dulu juga targetnya atau market pasarnya, entah itu anak muda, orang dewasa ataupun orang tua. Nah, apabila kemarin Bapak Ibu sudah ikut presentasinya, banyak produk yang bisa masuk kategori ini, terutama di anak muda. Nah, biasanya kalau anak muda ini ada beberapa produk yang sangat best seller seperti peninggi badan, penggemuk badan, jerawat. Nah, itu untuk yang banyak banget masalah di bagian muka. Terus untuk orang dewasa atau orang tua biasanya lebih masuk di produk-produk pembersih badan seperti kolesterol, darah tinggi, pembersih organ tubuh, asam urat. Nah, itu banyak sekali. Dan yang ketiga, itu tentukan aplikasi apa saja yang untuk mendukung memulai bisnis online Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini kali ini saya akan bahas lebih detailnya itu di aplikasi apa saja sih yang mendukung untuk memulai bisnis Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi ya, mungkin Bapak Ibu semua sudah ada yang familiar, seperti ada Facebook, ada Instagram, ada Swiss Repost, terus ada Photogrid, ada Canva. Nah, ada yang terakhir ini ada Parallel Space. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Tapi sangat disarankan itu menggunakan HP minimal 2 RAM-nya 2 atau 3 GB. Karena kenapa? Kalau misalkan kurang dari itu biasanya HP-nya agak berat. Dan untuk buka aplikasinya itu juga lama. Kan gak enak kalau misalkan Bapak Ibu semua lagi pengen buru-buru posting atau misalkan buru-buru bales customer, tapi lola atau mungkin HP-nya bermasalah, restart sendiri kan nggak enak juga. Nah, yang pertama yang mau saya jelaskan itu tentang dari Instagramnya. Jadi kenapa sih Instagram ini? Karena banyak orang mungkin yang udah tahu aplikasi ya sama Instagram, tapi Instagram ini itu banyak orang udah memakainya bahkan di seluruh dunia. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu penggunanya sudah 62 jutaan lebih. Nah, ini data bulan Februari 2020 kemarin, sumbernya dari Napoleon Cat. Jadi Bapak Ibu semua bisa lihat, kebanyakan orang mungkin belum paham mengenai Instagram ini. Jadi potensi pasarnya itu juga sangat besar banget. Karena kenapa? 62 juta orang di Indonesia. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua benar-benar manfaatin Instagram ini, ya insya Allah bisnisnya juga bisa berkembang. Gimana sih perhitungan perhitungan Instagram ini? Jadi misalkan Bapak Ibu semua menjual produk nih, produknya cuma untung 10.000 doang, kita taruh deh paling minim 10.000. Nah, kita cuma ngambil 1%-nya. Nah, dari 1% ini kalau misalkan seluruh dunia ada 62 juta orang, ya kurang lebih potensi penghasilnya itu 6,2 miliar. Jadi kan gede banget di sini. Nah, terus kalau misalkan cuma paling kecil nih 0,1% dari 62 jutanya masih dapat berapa? 620 juta. Jadi masih lumayan.
Nah kalau misalkan wah Pak, dapatnya masih kecil banget nih, 0,01%. Nah Bapak Ibu semua juga dapat potensinya juga masih lumayan, 62 juta. Nah ada yang lebih parah lagi mungkin, Pak, saya sial banget nih, cuma dapatnya 0,001%. Nah itu juga masih lumayan penghasilannya, 6,2 juta cuma dari Instagram doang. Jadi Bapak Ibu semua bisa benar-benar manfaat nih di Instagramnya ini. Sekarang kan tahu tuh kenapa banyak orang yang menggunakan Instagram, apalagi sekarang Bapak Ibu semua kalau misalkan main Instagram sering lihat iklan kayak peninggi badan atau mungkin pelangsing badan, terus masker penghilang jerawat. Nah itu kan banyak banget, karena kenapa, karena udah tahu mangsa pasarnya kayak gitu. Nah yang kedua, ini ada Facebook. Nah Facebook juga banyak orang yang udah tahu, tapi banyak orang yang belum menggunakannya secara maksimal. Karena kenapa? Di Indonesia sendiri itu pengguna Facebook udah 120 juta orang. Data tahun 2009 kemarin, sumbernya CNBC. Jadi potensi penghasilannya juga kalau Bapak Ibu seriusin itu nggak main-main di Facebook. Jadi daripada mungkin Facebooknya dipakai cuma buat alay-alay atau mungkin yang kurang bermanfaat, nah mending dimanfaatkan Facebooknya untuk menjalankan bisnisnya. Nah yang selanjutnya itu ada yang namanya Quick Save atau Swift Repost biasanya saya pakai. Nah di sini ini aplikasinya untuk menyimpan atau nge-save foto atau video dari Instagram. Jadi Bapak Ibu semua bisa pakai aplikasi ini. Nah, gimana sih cara menggunakannya? Jadi Bapak Ibu nanti bisa, ini ada contoh. Jadi misalkan Bapak Ibu semua buka akun. Nah, kebetulan akunnya ini saya pakai akun jualan saya. Itu namanya dari CLT. Jadi Bapak Ibu semua bisa misalkan buka akun orang atau mungkin buka akun yang Bapak Ibu pengen ambil fotonya. Nah, tinggal Bapak Ibu buka profilnya, Bapak Ibu buka postingan yang mau diambil. Nah terus diklik, ada tanda 3 tuh di atas postingan, apa di atas fotonya ada 3 titik 3 itu di copy atau mungkin diklik gitu ya, diklik. Nanti baru diklik yang bagian salin tautan. Nah ini jadi nanti Bapak Ibu semua dapat linknya. Nah setelah dapat linknya gimana? Nah Bapak Ibu semua bisa buka itu aplikasi Swift Repostnya. Jadi Bapak Ibu semua di sini ada pilihan, bisa masuk dengan Instagram atau bisa masuk tanpa login. Nah biasanya kalau misalkan orang yang akunnya banyak, biasanya repostnya masuknya itu repost tanpa login. Karena kenapa? Biar nggak ribet login terus kayak gitu. Nah terus di sini kalau misalkan itu udah Bapak Ibu semua klik, nah nanti muncul yang di sebelah kanan ini gambarnya yang mau diambil yang mana. Nah misalkan Bapak Ibu mau ngambil salah satu foto produk, ini ada kalsium namanya. Kalsium ini untuk tulang. Nah Bapak Ibu semua bisa ngambil fotonya dan bisa juga untuk copy kalimatnya. Kalau misalkan Bapak Ibu semua pengen ngambil fotonya, tinggal klik yang di lingkaran itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu semua pengen mungkin mengcopy captionnya, nah Bapak Ibu semua bisa klik yang di sebelah kanannya kayak gitu. Nah selanjutnya apa? Nah selanjutnya foto grid. Nah foto grid ini itu juga penting sih sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu semua punya foto atau mungkin yang pengen di posting tapi ukurannya terlalu besar. Karena kalau misalkan terlalu besar biasanya nggak kelihatan gambarnya, pasti kepotong. Nah foto grid ini dia untuk meresize atau mengecilkan foto, jadi biar pas nanti Bapak Ibu semua ngedit di fotonya itu bisa full. Dan kalau saya sarankan sih biasanya background putih aja, jadi biar enggak terlalu kontras gitu kan. Nah, bisa diaplikasikan. Nah selanjutnya ada yang namanya Canva. Nah Canva ini juga bermanfaat juga buat Bapak Ibu semua mendesain fotonya. Jadi kenapa sih pakai Canva ini? Biar kalau misalkan Bapak Ibu semua posting foto, itu calon customernya tertarik melihat fotonya. Kalau misalkan Bapak Ibu semua asal copy, asal nge-save, asal nyari gambar, tapi mungkin nggak diedit atau mungkin nggak diperhatikan lagi, biasanya
calon customer tuh males ngeliatin gambarnya kayak gitu. Nah ini ada contoh yang sebelum diedit, jadi Bapak Ibu semua bisa melihat yang sebelum diedit. Ini cuma sederhana doang saya ngeditnya. Nah ini yang setelah diedit. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua bisa lihat, bisa ngeliat perbandingannya mana yang enak dilihat, mana mungkin yang uh, orang fotonya apa sih gitu doang. Jadi Bapak Ibu semua bisa mulai belajar ngedit-ngedit pelan-pelan gitu. Jadi tadi fotonya udah dapet, nge-save nya, terus nih Bapak Ibu semua bisa belajar ngedit di sini salah satu fotonya. Nggak usah lewat laptop bisa, nggak usah lewat komputer bisa, Bapak Ibu semua tinggal pakai handphone itu bisa kok gitu. Jadi sederhana sekali. Nah yang terakhir itu ada yang namanya parallel space. Nah parallel space ini itu untuk menggandakan akun. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua nggak pakai parallel space, itu akun jualannya bisa sih. Kayak misalkan Instagram, Bapak Ibu pakai Instagram. Nah Instagram itu biasanya maksimal dipakai ada 5 akun satu Instagram. Nah kalau misalkan Bapak Ibu semua akunnya banyak lebih dari 5, bisa download ini parallel space di Play Store biar di Play Store, atau mungkin kalau yang iPhone bisa download juga. Nah ini parallel space. Nah fungsinya apa? Jadi misalkan nih ini kan aplikasi standar yang di sebelah kanan saya, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada yang lainnya. Nah kalau misalkan nggak pakai parallel space ya cuma adanya satu doang ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu semua pakai parallel space, itu nanti bisa bisa punya dua akun, bisa punya dua aplikasi, bukan dua akun ya, dua aplikasi. Nah di sini nanti cuma tinggal klik tambahkan aplikasi aja, Bapak Ibu semua bisa milih di situ aplikasinya. Nah, mungkin itu aja sharing dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga ilmunya bisa dipakai untuk mengembangkan bisnisnya di basic dasar ini. Nah kalau saran saya, minta bantuan ke mentor Bapak Ibu semua biar bisa bisnisnya semakin berkembang. Karena kan kalau misalnya Bapak Ibu semua nggak belajar dari mentornya atau nggak dapat bimbingan dari mentornya, nanti berkembangnya bisa lama gitu. Jadi kan Bapak Ibu semua pengen perkembangan bisnisnya juga bisa cepat. Nah kayak gitu. Nah sebelum saya mengakhiri, Bapak Ibu semua bisa mohon di subscribe, atau mungkin supaya nanti saya juga Bapak Ibu semua bisa mendapatkan informasi sharing dari saya. Dan ada kutipan terakhir dari saya, tidak ada orang yang tidak bisa, yang ada hanya orang malas untuk belajar. Nah sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.